Terima kasih Pak Moderator. Selamat siang, salam sehat, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Karena waktunya 10 menit ya, kita persingkat saja, tapi tadi kita sudah mendengar Presiden dari mahasiswa, itu sepertinya di kampus ini sudah sangat paham mengenai situasi politik di negeri ini, khususnya selama 10 tahun terakhir ini. Tapi saya hanya ingin mendetailkan sedikit, yaitu perjalanan dari pelanggaran konstitusi era Jokowi. Jadi kita lihat bahwa kepemimpinan Jokowi ini kita bisa bagi dua, yaitu dari 2014 ke 2019 dan kemudian 2019 ke 2020. Dari awal kepemimpinan Jokowi 2014 ini kebijakannya sudah sangat tidak adil. Yaitu begitu dia naik menjadi presiden, apa yang dilakukan yaitu dia menaikkan harga BBM premium pada saat itu dari 6.500 menjadi 8.500. Pada saat itu kenaikannya 30% lebih. Padahal harga minyak dunia pada saat itu sudah turun sampai setengahnya. Harga minyak mentah dunia. Sepanjang 2015, harga BBM di Indonesia premium Pertamax itu lebih mahal dari Malaysia, harga dasarnya. Dan juga lebih mahal dari Amerika Serikat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 1 Januari 2015, Jokowi langsung menghapus 20 trayek kereta ekonomi di Pulau Jawa. Uang subsidi ini dialihkan untuk infrastruktur. Itu kebijakan kedua, di mana harga kereta ekonomi itu naik 2-3 kali lipat. Kemudian 2015 diinisiasi yang namanya tax amnesty, tapi kemudian baru berlaku 1 Januari 2016-2017 dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Tax amnesty ini tidak lain adalah dorongan dari mereka yang selama ini mempunyai uang-uang ilegal. Jadi uang ilegal itu bisa saja jadi dari judi online, dari yang tidak membayar pajak dan sebagainya. Kenapa mereka harus memaksakan bahwa sebelum 2018 ini tax amnesty harus berlaku, harus berjalan? Karena pada tahun 1 Januari 2018 berlaku peraturan internasional di mana setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing di Indonesia kita wajib melaporkan ke negaranya mengenai kekayaan asetnya. Jadi itu yang dinamakan automatic exchange of information untuk financial. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka kalau tidak ada tax amnesty, maka 1 Januari 2018 pemerintah harusnya tahu berapa kekayaan orang-orang Indonesia yang ada di Singapura, karena itu wajib dilaporkan. Oleh karena itu mereka mau membuktikan uangnya lalu mendorong untuk tax amnesty. Dan tax amnesty ini narasinya adalah sangat membodohi masyarakat, lalu dikatakan ini bagus untuk pertumbuhan ekonomi, ini bagus untuk pendapatan negara. Diperkirakan tax ratio pada saat itu 10,14% ya, penerimaan perpajakan, lalu kemudian katanya akan naik, diperkirakan akan naik menjadi 14,6%. Dan faktanya ini adalah turun. Ini adalah pembohongan besar kepada republik ini, kepada masyarakat ini. Yang disusahkan dari tax amnesty adalah masyarakat di dalam negeri, di mana bahwa kita yang belum melaporkan asetnya kita punya surat pemberitahuan pajak, maka harus bayar 3% kalau kita melaporkan dari harga kekayaan yang kita belum laporkan. Kenapa kita belum laporkan? Karena undang-undang perpajakan sebelumnya tidak mewajibkan bahwa itu ada, makanya banyak sekali orang yang tidak melaporkan, dan uang pajak yang diterima dari program tax amnesty lebih banyak dari yang di dalam negeri daripada yang di luar negeri. Ini adalah kejahatan luar biasa untuk masyarakat yang di dalam negeri, masyarakat umum, masyarakat kelompok menengah bawah. Nah, kemudian pada saat itu 2018
Jokowi memperpanjang kontrak Freeport. Harusnya kontrak Freeport itu baru bisa diperpanjang paling cepat 30 Desember 2019. Jadi 2 tahun sebelum kontrak berakhir 30 Desember 2021. Harusnya adalah 30 Desember 2019 atau selambat-lambatnya 6 bulan sebelum 30 Desember 2021. Itu peraturan yang ada di Perpres nomor 23 tahun 2010. Tapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, dia berubah Perpres itu pada 11 Januari 2017 menjadi secepat-cepatnya 5 tahun sebelum kontrak berakhir, selambat-lambatnya 1 tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya apa? Artinya pada saat itu 2016-2017 dia sudah bisa memperpanjang kontrak Freeport. Jadi ini adalah kebijakan koruptif dan merampas wewenang presiden terpilih untuk 2019. Mungkin pada saat itu Jokowi tidak yakin bahwa dia bisa terpilih kembali karena Pilpres itu presiden selanjutnya itu 20 Oktober 2019. Jadi belum bisa memperpanjang. Kalau pada saat itu presiden yang 2019-2024 itu bukan Jokowi, maka dia merampas wewenang dari presiden pada saat itu, yaitu apakah mau memperpanjang Freeport apa tidak. Lalu kemudian puncaknya adalah tentu saja sebelum Pilpres 2019, maka Jokowi pernah mengatakan, untuk periode kedua saya akan all out. Masyarakat berpikir, apakah all out untuk masyarakat atau all out untuk oligarki? Nah, faktanya sebelum Pilpres itu kita tahu bahwa ada undang-undang KPK berlaku, yaitu undang-undang KPK-nya yang menjadi rumpun eksekutif. KPK dilemahkan, KPK dilumpuhkan. Nah, ini yang menarik, periode 2019-2024 KPK sudah dilumpuhkan, Jokowi benar-benar all out, tambang-tambang diberikan kepada pengusaha, termasuk pengusaha asing dengan alasan hilirisasi. Harusnya pasal 33 mengatakan bahwa bumi dan air dan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan tidak berhenti di situ. Dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa arti sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Kata-kata sebesar-besarnya, saya berpendapat tidak ada interpretasi lagi selain itu dimiliki oleh negara. Dikuasai dan harus dimiliki. Itu adalah interpretasi secara keseluruhan gitu. Nah, kemudian itu dikasihkan dengan hilirisasi. Bahkan dengan insentif pajak. Jadi pajak itu diberikan insentif. Jadi tidak ada, jadi hanya sedikit sekali kita mendapatkan royalti atau apapun dari hilirisasi nikel itu. Makanya kita lihat penerimaan negara tidak naik seperti yang diharapkan. Nah, kemudian 2020 diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kita tahu sudah dibahas tadi bahwa oleh Presiden mahasiswa juga bahwa melanggar konstitusi. Melanggar konstitusinya banyak, tetapi intinya adalah sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional meskipun ada kata-kata embel-embelnya bersyarat karena MK masih belum berani melawan Jokowi pada saat itu. Jadi ada bersyarat. Saya uruskan dulu yang mengenai kemudian Jokowi menerbitkannya sebagai dengan Perpu setelah 1 tahun kemudian dengan Perpu Cipta Kerja. Apakah Presiden boleh menerbitkan Perpu seenaknya seperti tadi Perpu COVID juga ya pada awal 2020. Nanti saya kembali ke situ sedikit. Perpu itu diterbitkan hanya boleh pada kondisi kegentingan memaksa. Ya, itu di sini ada pakar ahli tata negara ya, Refli Harun dan sebagainya. Ini adalah harus diterbitkan kalau ada kegentingan memaksa, ada persyaratan dan tidak ada undang-undang, ada kekosongan undang-undang, tidak ada undang-undang yang bisa mengatasi kegentingan memaksa itu. Jokowi mengatakan
kegentingan memaksanya adalah akan, jadi akan ada global economic crisis. Padahal pada triwulan itu, pada saat 30 Desember dia menerbitkan Perpu itu, triwulan ke 30 Desember 2022, triwulan keempat 2022, ekonomi Amerika sangat tinggi sekali, tinggi sejak COVID. Pertumbuhan quarter to quarter 4,4%. Jadi ekonomi dunia sudah membaik, inflasi sudah menurun, ekonomi Indonesia sudah membaik. Indonesia mengatakan akan ada krisis global. Kegentingan memaksa tidak boleh berasumsi. Kegentingan memaksa harus sedang terjadi dan kita tidak bisa mengatasi. Contohnya adalah sewaktu Corona, COVID itu begitu berlaku, dianggapnya tidak ada undang-undang yang bisa mengatasi. Sebetulnya kita ada undang-undang karantina, undang-undang kesehatan dan sebagainya, tetapi Jokowi menerbitkan Perpu COVID hanya untuk mengambil hak budget dari DPR. 3 tahun itu hak budget DPR dihilangkan. APBN ditetapkan hanya oleh peraturan presiden. Oleh karena itu, tahun 2020 kita defisit 900 triliun, 800 sekian triliun, 968 triliun, tetapi utang yang kita ambil adalah 1.200 triliun pada tahun 2022. Kemudian 800 triliun lebih pada tahun 2021 dan 400 triliun lebih pada tahun 2022. Yang menarik, pada tahun 2022 pendapatan negara naik 40% karena ada kenaikan harga komoditas. Harga komoditas naik tinggi, windfall profit naik 40% lebih. Apa yang dilakukan pada tahun 2022? 1 April naik PPN dari 10% menjadi 11%. Masih belum begitu, apa yang dilakukan pada 1 April 3 September 2022 yaitu pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite 7.650 menjadi 10.000, solar dari 5.150 menjadi 6.800 dengan alasan subsidi BBM mencapai 500 triliun akan jebol, APBN akan jebol. Saya itu waktu ada diundang di TV, saya mengatakan Sri Mulyani dan Jokowi bohong karena tidak ada data 500 triliun di dalam APBN. Yang ada setelah diaudit itu cuma 100 triliun, sekitar 100 triliun lebih, itu untuk 2 hal. Yang banyak adalah subsidi LPG, yang banyak adalah subsidi listrik. Jadi subsidi BBM itu tidak ada segitu banyak gitu. Nah, jadi ini adalah kebohongan-kebohongan. Lalu kemudian pada tahun itu adalah IKN. Nah, tadi sudah disebutkan IKN melanggar. IKN melanggarnya di mana IKN? Kita semuanya diam saja. IKN melanggar konstitusi secara transparan di depan kita. Yaitu apa? Pemerintah daerah IKN apa bentuknya? Yaitu otorita. Tidak ada pemerintah daerah di Indonesia secara konstitusi bentuknya adalah otorita. Di dalam konstitusi pasal 18 mengatakan bahwa pemerintah daerah Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Dipimpin oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Tidak ada otorita. Otorita adalah untuk administratif. Seperti otorita Batam. Dia tetap ada pemerintah daerah Batam. Nah, konsep otorita ini untuk pemerintah daerah sama juga dengan aneksasi dari pemerintah daerah. Apa yang saya katakan aneksasi? Indonesia, pusat, negara, pusat, pemerintah pusat tidak mempunyai aset lahan. Konsep konstitusi kita adalah Indonesia, pusat, pemerintah pusat tidak mempunyai aset lahan. Yang mempunyai aset lahan, tanah, air, yaitu pemerintah daerah. Dan pemerintah daerahnya pun yang terkecil. Apa buktinya? Buktinya adalah kita membayar pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Kita membayar pajak kendaraan ke pemerintah daerah. Ini adalah pembagian dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan adanya diambil dengan IKN, lalu tanah itu 256.000 hektar direbut oleh pemerintah pusat dan pajak daerahnya akan diberikan kepada pemerintah pusat dan masuk APBN. Nah,
ini semuanya harus dikoreksi. Ya, belum kita lihat masalah korupsinya masih banyak lagi, dari BTS, dari mana semua yang sudah tertangkap, timah, nikel di blok blok Medannya di Halmahera tadi itu itu sudah dikatakan bahwa ada keterlibatan yang blok Medan. Timah, nikel sudah dikatakan ada keterlibatan Pak Jokowi. Timah mengatakan di dalam persidangan terungkap bahwa Jokowi minta PT Timah untuk membeli tambang ilegal, hasil produksi dari tambang ilegal. Jadi ini kita harus semuanya koreksi, dan saya saat ini sangat berbahagia melihat sudah banyak sekali mahasiswa berani mulai menyuarakan ini, dan kita harap ini akan terus kita suarakan, tagar hashtag Adili Jokowi dan sebagainya, ini kita harus wajib suarakan terus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa penyampaian dari Prof. Antoni Budiawan terkait dengan teks amnesti, juga soal tambang, soal APBN, ya, APBN kita seluruh pendapatannya, tapi kemudian BBM hanya, dan juga tentang ibu kota negara kita. Sekarang ini di mana sebenarnya? Di mana ibu kota negara? Oh, jawabannya bisa berbeda. Dulu kalau pertanyaan waktu SD kan ibu kota negara di mana? Sekarang kalau ditanya di ujian, ibu kota negara Indonesia di mana? Muter-muter jawabannya. Secara waktu, secara jurus, secara lima, jadi repot. Baik, berikutnya yang persilakan kepada Pak Esra. Ya, untuk menyampaikan paparannya atau pandangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tadi sebenarnya lengkap lah ya. Jadi saya mau garis bawahi satu saja, memang sudah harus kita pastikan di ruang ini ya. Artinya kalau dosa-dosanya Pak Jokowi itu sudah berjajaran tuh ya di sosial media. Jadi memang Jokowi ini sumber dari segala bencana itu dia. Jadi kalau bicara mengadili secara hukum dalam konteks hukum positif gitu ya, sudah banyak juga, tinggal tunggu waktu ya. Tapi yang paling saya khawatir di wilayah saya ya, Pak Jokowi ini perusak nomor wahid ya, yang namanya peradaban. Ini jauh lebih mengerikan. Yang dirusak kalau tambang itu bisa kita betul lah ya. Tapi kalau sudah peradaban, ini yang namanya kejahatan substansial. Ini harus jadi catatan penting ya. Kenapa? Kalau kita mengadili dia lewat meja hijau, kita bisa mengajukan dalih-dalih. Tapi kalau yang pengadilan dalam konteks kebudayaan, merusak kebudayaan, peradaban, wah ini lebih dalam ya. Justru sanksi sosial ini harus diberikan oleh kita semua. Banyak, memang siapapun yang dekat dia, itu seperti kayak racun yang akan merusak semuanya. Ya. Nah, Prabowo aja kemarin udah dalam racun tikus juga dia. Ya. Dalam hidup Jokowi dia ini sekarang mau mati. Jadi memang siapapun yang dekat dia akan mengalami seperti itu. Saya kenal Pratik Motor dulu kayaknya orang baik tuh, kayaknya. Ternyata jahat juga ya, itu loh. Yang saya suka tadi di sini berbeda ya. Waktu di Solo itu kan kayak ketakutan semua ya. Rektornya takut, dekatnya takut. Lalu saya pesan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bukan hanya di Solo ya, bahwasanya ketakutan yang paling tinggi ditempatkan yang paling tinggi di setiap ya universitas, lembaga akademisi, ada ketakutan atas ketidakberanian menyuarakan kebenaran. Jadi kalau ketakutan hanya sebatas kepada makhluk
ya, sumber dari segala bencana ini, itu namanya pasti Universitas Keblinger gitu ya. Termasuk universitas-universitas yang namanya sudah kondang. Saya juga sangat sedih ya. Kita sampai akhirnya Mas Abraham bilang ya, kita modalin ya, mereka berani gitu. Sampai yang benar ini gitu ya. Alhamdulillah masih Muhammadiyah gitu ya. Ini ya, implikasinya tinggi dalam ini. Alhamdulillah masih Muhammadiyah. Tolong itu dicamkan itu. Nah, saya mengajak teman-teman ya, contohnya memang sudah untuk mengetok palu bahwa dia itu bersalah secara peradaban bisa sangat mudah kok ya. Kan dia ngakunya itu cinta Indonesia itu ya. Saya ajukan pertanyaan pada teman-teman lain, gak usah dijawab sekarang, sambil nanti saya mau tidur ya. Pak Jokowi itu lebih cinta Indonesia apa lebih cinta keluarganya? Nah, pertanyaan cuma cukup satu aja. Kalau dia cinta Indonesia, nggak mungkin menyiksa kita pemandangan untuk melihat yang satu itu. Bayangkan ya, balik kota belum rampung ya. Terus katanya sekolah itu nggak jelas, ya kan? Katanya pikiran kita juga nggak jelas. Katanya manusianya juga nggak jelas. Katanya semuanya serba tidak jelas. Kemudian dijelaskanlah oleh konstitusi pamannya sendiri untuk jadi wapres yang nggak jelas juga. Jadi memang dia lebih mencintai hal seperti itu. Kalau nanti bicara, nantilah ada masa itu banyak ini ya, banyak itu. Boleh masakin badannya itu nggak tahu nanti gimana caranya nih ya. Nah, yang saya cuma pesankan satu aja, ketakutan itu awal dari kekalahan ya. Itu saya minta pada teman-teman. Saya 75 ya, jadi waktu semuda-muda kali ini rasanya nggak takut di penjara tuh ya. Sekarang sama dosen aja udah takut ya. Ini kelewatan tuh. Pasti kalau yang takut sama rektor yang gak jelas, PKD gak jelas, pasti itu bukan mahasiswa Muhammadiyah. Pasti, saya jamin itu ya. Karena ada institusi besar juga, ya, yang sekarang itu sangat taat sama pembawa bencana ini, ya. Bisa dikasih tambang, wah tambah lagi, tambah lagi ngatok itu kebangetan itu ya. Nah, saya berterima kasih, paling tidak walaupun saya dari keturunan tuh bukan dari Muhammadiyah ya, walaupun mbah saya juga kayak di Lebayan, tapi Lebayan juga semua banyak Muhammadiyahnya, saya bukan, tapi saya sedih gitu ya, sama geng saya kok begitu ya. Jadi alhamdulillah masih ada Muhammadiyah gitu aja. Jadi nggak usah khawatir. Mari kita bersama-sama, tidak usah dengan marah-marah, tidak usah dengan benci. Hukumnya bukan dipertanyakan layak dan tidaknya lagi, bukan harus, tapi wajib. Jadi sudah wajib kita ini mengantar bersama secara baik. Monggo Pak Jokowi, kami aturkan duduk di bangku pesakitan Pengadilan Republik Indonesia. Dia wajib menjadi presiden pertama yang layak dan pantas untuk duduk di bangku pesakitan ya, pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia. Itu aja pesan saya. Jadi tidak usah panjang-panjang, kan 10 menit ya. Jadi itu aja pesan saya, tidak usah ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu jangan maju, kalau maju jangan ragu-ragu. Ada Jokowi,
ada Jokowi. Merdeka. Baik, ya. Semangat sekali Pak Elson ya untuk menghadiri Jokowi. Iya, tinggal kita tunggu waktu kapan saatnya nanti ada persidangan rakyat untuk menghadiri beliau. Dan juga suka tunggu kapan ya nanti. Berikutnya, misalkan kepada Pak Said ini tokoh yang viral. Yang dikejar ke preman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu, adik-adik mahasiswa, kami rombongan ini 2 hari, ini hari kedua, mendatangi sumber-sumber yang membuat Indonesia gelap. Penyebab Indonesia gelap. Kemarin kami di Solo, hari ini di Jogja. Apa yang kami inginkan adalah menuntut 2 kota ini untuk ikut bertanggung jawab atas gelapnya Indonesia. Solo penyebabnya 2, dosanya 2. 1, dia bikin kami terpaku semua dengan SMK, dan orang Solo ikut terlibat terhadap SMK itu. Yang kedua, orang Solo juga ikut terlibat tentang asal-usul keturunan penyebab kegelapan ini. Nah, jadi kita mendatangi kemarin supaya mulai dari Solo menebus dosanya terhadap bangsa ini. Hari ini kita di Jogja. Di Jogja 1 penyebabnya, ijazahnya nggak jelas, tapi bukan dari kampus ini. Jadi saya katakan, penyebab Indonesia gelap, Solo 2 andilnya, Jogja 1 andilnya. Jadi supaya Indonesia tidak gelap gulita, maka bangkitlah Solo dan Jogja menebus dosanya terhadap memunculkan penyebab kegelapan ini. Nah, sehingga kami tetap temanya adili Jokowi. Nah, bangsa ini bisa menjadi gelap gulita setelah pidato Presiden Prabowo 15 Februari. Awalnya kami mengharap bahwa setelah gelap terbitlah terang. Ternyata 15 Februari bisa menjadi gelap gulita. Karena ternyata bukan lagi hanya melanjutkan, malah ingin kita memuji-muji penyebab kegelapan itu. Ndasmu. Nah, ini kita semua bingung, mahasiswa harus menjadi bingung. Yang saya menjadi pertanyaan sekarang, gugatan gelap, hashtag Indonesia gelap, menghilangkan penyebab kegelapan itu. Penyebab kegelapan adalah adili Jokowi. Kok hilang sekarang itu? Seakan-akan penyebab kegelapan ini adalah kebijakan baru. Padahal sebenarnya penyebab kegelapan adalah kebijakan Joko Widodo. Tapi diteruskan, tidak berani Prabowo mengkoreksi. Jadi menurut saya ini paketnya harus lengkap. Penyebab kegelapannya harus diusut, yang melanjutkan kegelapannya kalau mau ya dituntut juga gitu. Jangan hanya yang melanjutkan. Nah, jadi apa sih penyebab kegelapan yang paling berat sekarang adalah 1, kebohongan, 2, keculasan, 3, kelicikan, dan 4 adalah kebodohan kita semua. Itu. Dan itu kita harus akhiri, kebodohan kita semua. Nah, ini saking takutnya mungkin presiden sekarang, itu sebenarnya dosa-dosa Joko Widodo itu ditutupi dengan kata-kata efisiensi. Anggaran. Padahal sebenarnya adalah dia harus membayar utang tahun ini, pemerintah kita rakyat Indonesia 1.352 triliun. Utang yang dibikin oleh Joko Widodo. Tapi saking takutnya kepada Joko Widodo, sepertinya Presiden Prabowo membungkus itu ini demi efisiensi.
saking takutnya barangkali. Nah, ini kan apa namanya, cara komunikasi yang menurut saya sangat perlu diperbaiki. Jadi kenapa sih nggak menyatakan karena Presiden Joko Widodo bikin utang maka kami melakukan pemotongan anggaran? Kan clear sekali. Nah, karena Joko Widodo menyerahkan semua tambang ke Cina, maka kami tidak bisa mendapatkan uang. Karena Joko Widodo sudah melakukan tax amnesty, pengampunan terhadap pendosa-pendosa besar, maka kami tidak punya lagi kantong cadangan. Ini mahasiswa harus memahami betul seperti ini. Itulah yang terjadi. Kegelapan ini penyebabnya adalah Joko Widodo. Tapi apabila Presiden Prabowo tidak berani memperbaiki kebijakan Joko Widodo, maka Presiden Prabowo Subianto tidak berani melakukan perbaikan terhadap kebijakan Joko Widodo, maka Indonesia akan menjadi gelap gulita. Itu saya pikir pernyataan yang sangat tegas. Nah, yang bisa ini adalah mahasiswa dan rakyat Indonesia bersatu agar jangan sampai Indonesia menjadi gelap gulita. Itu yang kita harus lakukan. Nah, kita lama sekali seakan-akan dihipnotis oleh kemampuan seakan-akan ini Joko Widodo. Contohlah, dia menyatakan tambang Freeport diambil. Bukan diambil, itu dibeli 51 triliun. Bukan diambil. Dia bilang tambal blok rokan diambil. Bukan, habis kontraknya dan dijual oleh Joko Widodo kepada Pertamina. Ini kan kita dibohongi terus. Ini sebenarnya negara ini, saya masih punya cerita, Pak. Kalau ini kira-kira sudah kekuasaan Joko Widodo, saya ingin bikin patung kebohongan mobil SMK, karena itu biang kerok semua negara ini, penyebab semua. Nah, itu semua terjadi. Setelah itu, karena ditepuk tangani oleh para penjilatnya, maka dia serahkan tambang ke Cina. Pak, saya sudah hampir mengunjungi semua tambang. Saya bilang, Bapak Prabowo, perampok-perampok tambang itu, maklar-maklar tambang, pemalak-pemalak tambang itu ada di sekitar kekuasaan. Dan masih ada sekarang di sana. Jadi kalau, coba bayangkan Pak, itu ada perusahaan, senator, pemiliknya saya tahu 5 orang, dan 5 orang itu ada semua di sekitar Pak Prabowo. Berapa perusahaannya? 75 anaknya dan cucunya. Dan di anak cucu itu sembunyi semua. Mungkin Jan Etes juga udah ada di situ. Bersembunyi semua di dalam situ. Nah, kalau Pak Prabowo memperbaiki negeri ini, saya katakan audit pemilik tambang dan perampok-perampok tambang yang sedang ada di Morowali, Maluku Utara, dan Kalimantan. Bapak tahu ada pelabuhan sangat besar yang dirancang di Kalimantan, itu kapal super apa namanya, nggak ngerti lagi saya, karena itu terbesar di dunia dan hanya itu oleh Cina, itu 600.000 ton sekali pergi. Dan apa yang diangkut? Boksit. Ini di Morowali itu hampir 200 km pantai. Itu kira-kira mungkin tinggal 40 km yang tidak dikuasai oleh Cina dengan alasan kawasan berikat. Terus kita harus diam semua. Pak Sugeng Waras saya pikir sudah mendidih darahnya, mudah-mudahan teman-temannya juga masih mendidih. Pak, negara ini kedaulatannya sudah habis. Dan saya sekarang tidak berani lagi menitip kedaulatan ini kepada Presiden Prabowo. Karena pidato tanggal 15 Februari. Karena saya tahu orang yang dipuji adalah tidak punya rasa mempertahankan kedaulatan. Bagaimana saya menitipkan kedaulatan negara kepada orang yang memuji orang yang tidak menghargai kedaulatan negara. Jadi
bukan saya kehilangan harapan. Pak Busro menyatakan tadi gennya bagus. Oke, mertua beliau adalah Presiden Soeharto yang kita tahu nasionalisme dan ininya cukup bagus. Bapaknya sangat bagus, tapi ternyata kalah dari Joko Widodo. Terhapus semua genetik itu oleh Joko Widodo. Jadi bersyukurlah kita semua di sini, ternyata kita tidak bisa terhapus oleh Joko Widodo. Jadi yang mulia sekarang di Indonesia adalah orang yang tidak terhipnotis oleh Joko Widodo. Itu sih batas yang kita harus lakukan sekarang, bahwa negara ini hanya diselamatkan oleh orang-orang yang tidak terhipnotis oleh Joko Widodo. Bapak, di tetangga Bapak boleh tanyakan apakah Bapak suka Joko Widodo. Kalau dia suka maka langsung sikut aja, kau memang ini nggak cocok. Jadi kalau yang kan ada wakil menteri teriak nggak senang, kabur aja katanya, yang nggak usah pulang. Yang kita minta kabur aja lah orang pemuja dan takut kepada Joko Widodo, itu kabur aja kalian dari negeri ini. Itu saya pikir sikap yang harus kita lakukan. Pak Sugeng beritahu teman-temannya, Pak Nursam yang masih aktif di ini, wahai aparat TNI, Polri dan segalanya yang masih takut sama Joko Widodo, buka bajunya saja dan kabur aja sekalian di negeri ini. Ini nggak ada kata lain, kita harus tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mudah-mudahan ini masih jadi pemuja Jokowi sudah. Karena ini sudah banyak yang siuman, tapi masih ada yang masih pingsan pada hari ini ya. Mudah-mudahan segera siuman semuanya. Baik, berikutnya Mas Suryo, Roy Suryo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah diungkap banyak sekali penyebab kegelapan. Saya ingin langsung ke yang paling kiri itu ya. Ya, itu memang berbahaya dan harus waspadai. Jadi mungkin bisa dibantu ditampilkan, Mas. Saya ada beberapa slides, tapi mungkin saya percepat. Slide-nya agak banyak, tapi saya percepat saja. Saya masuk ke bagian yang penting-penting saja. Izin, kalau tadi teman-teman, tadi Pak Said itu bilang Pak Nursam dan Pak Maras untuk yang buka baju, saya juga ingin buka baju dulu. Wah, buka baju tapi tidak ingin pergi. Buka baju untuk kita. Ini terima kasih dulu untuk Pak Andi yang beli saya baju ini. Nah, lawan oligarki. Ini ada tulisan people power. People power itu tidak jelek. People power itu bagus. Yang jelek itu eksesnya. Bakar-bakarannya jangan. Tapi people powernya oke, ya. Salah satu people power yang bagus yang kemarin tahun yang lalu tanggal 22 Agustus itu people power yang bagus. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini ada yang untuk saya sampaikan. Ada nomor handphone saya dan saya sudah titipkan file slide ini kepada panitia. File ini bersifat copy live, ya. Copy live itu kopinya saya tinggalkan dan silakan di-copy banyak-banyaknya, ya. Jadi tidak ada copyrightnya. Lanjut, next. Nah, apa yang saya lakukan ini sebenarnya adalah metode ilmiah. Jadi kalau ada kemarin yang selalu mengatakan FUFAFA itu tidak pernah dibuktikan secara ilmiah, salah. Ini sangat ilmiah. Karena apa yang ada itu berupa data dari berbagai data. Data itu ada di mana saja dan itu netizen yang mengumpulkannya, termasuk juga kita semua. Kemudian data itu tidak berbunyi kalau dia belum menjadi sebuah information. Dari sebuah information itu kemudian dikumpulkan, itu menjadi sebuah knowledge, pengetahuan. Nah, dari knowledge itu, itulah yang kemudian menjadi wisdom. Harusnya apa yang sudah terjadi sekarang itu menjadi wisdom, menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah dasar untuk kemudian apakah Pak Prabowo itu atau wakil-wakil rakyat kita itu kemudian bertindak. Ini yang belum terjadi. Jadi sebenarnya clear sudah FUFAFA itu. Lanjut, next. Nah, ini sedikit saja. Ini soal sejarah Kaskus, nggak perlu saya bicarakan, ya. Yang jelas Kaskus itu milik asli orang Indonesia. Jadi gampang untuk mendeteksi, tinggal kemauan saja untuk bisa masuk ke sana. Ini akunnya. Lanjut, next. Next saja. Nah, ada
ada beberapa yang penting. Jadi niatnya itu memang sudah jelek anak ini. Anak ini itu bukan fufafa loh ya. Anak ini itu pemilik Cilipari Catering itu. Ya sama orangnya ya. Tanggal tua pengen ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Jadi niatnya dia itu memang sudah ada. Lanjut. Nah ini ada 3 contoh kata-katanya yang sangat kasar sekali. Yang pertama yang jelek-jelekin Pak Prabowo. Pak Prabowo kayak mau ngejar-ngejar Mbak Titi gitu ya. Titi gitu ya, tuh kembali pelukanku. Terus dianggap dia bumbung. Wah kasar banget. Lanjut, next. Udah dibeli-beli jadi mualaf, malah selain istri punya anak homo, bijinya tinggal 1. Kurang ajar banget ini. Padahal sekarang berhadapan-hadapan ya. Lanjut, next. Ini yang kurang ajar banget. Garuda Pancasila saja bisa disikat ya gitu. Garuda merah itu adalah burung yang sudah mengalami menstruasi. Nah, kebangetan ini kata-katanya. Sekarang berbalut bla 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 bla. Next. Nah, ini ada banyak, ini saya percepat saja. Next. Ini kata-kata next terus. Jadi silakan baca sebentar. Banyak yang teman-teman masih bisa lihat. Next. Tikus, ganja, bawa sabu, asal seiman, menteri paling asum. Ada kata. Terus next. Tuh kata-katanya. Terus next. Next. Saya gelapkan karena terlalu kasar ya. Next. Tuh singkatan apa itu nggak tahu tuh. NPL tuh nggak jelas nggak. Maksudnya apa? Terus lagi. Nah, kan kasar banget. Saya langsung kepada identifikasi dia. Next. Bahkan dia sangat rasis ya. Sahabat-sahabat kita di Indonesia Timur dihina-hina, rumahnya kebakar sampai gosong itu kulit ya. Kebangetan banget nih. Next. Nah ini juga menghina SBY. Next. Terus menghina teman-teman dari PKS, capres gak punya istri dan cawapres dengan banyak istri ya. Next. Nah tuh katanya jelek banget kan. Udah anjir wah. Next. Banyak banget kata-katanya. Dan ini semua sudah sempat dihapus 2000 lebih postingannya. Tapi alhamdulillah teman-teman netizen itu sempat nge-save dan juga kita kumpulkan. Jadi untuk bukti kalau misalnya nanti dikejar sampai ke pengadilan ada. Cuma ya gimana mau sampai ke pengadilan? Saya dilaporkan aja nggak berani ngusut kok. Soalnya kalau diusut kena dia. Jadi nggak berani ngusut, kalau diusut ya modar dia ya. Terus next lagi. Terus next. Ini kata-kata dia semua, tidak ada yang saya tambahin, nggak ada yang saya kurangi. Next. Terus saja. Saya saking banyaknya 5.000 kata-katanya mau seli kayak gini semua. Terus, nah ini ada forum yang lebih kasar daripada Kaskus, namanya Form Spring. Form Spring dia pakai ID namanya Raka Gunarli. Siapakah Raka Gunarli? Next. Dia cuma masuk ke klub untuk diskusi yang porno-porno, yaitu semprot.com ya, pakai akun Fufafa juga. Next. Nah di sini dia juga masuk ke situs-situs, ada Reddit, ada hot stuff dan lain sebagainya. Ini dia sangat hafal, website semuanya juga sudah bisa diakses. Lanjut. Nah inilah jejak digital si Fufafa itu. Kelihatannya culun kayak gitu tuh pornonya setengah mati anak ini. Ini benar. Karena terdeteksi dia masuk ke Spankbank, masuk ke Reddit, masuk ke Xvideo, masuk, ada datanya semua. Asli semua itu. Dia. Next. Nah, bahkan ini lucu banget. Jadi suatu saat Andi Arief, teman saya, itu pernah nantang kepada ayahnya. Jokowi sembunyikan anak pertamanya. Siapa yang jawab? Fufafa. Fufafa langsung jawab, sini loh jeng, gua nggak ngumpet. Goblok tuh saya. Wong Andi Arief nantang, mana Jokowi sembunyikan anak pertamanya? Jawab, aku nggak ngumpet. Sini gua ladenin. Lanjut, next. Nah, RKGBRN yang tadi ada di sana itu muncul. Nah panggilannya sudah jelas kan? PKBU nggak ikut kampanye Papa Tercinta ini ketika gubernur DKI. Lanjut, next. Bahkan yang mengidentifikasi Cilipari itu SCTV, akun resmi juga. Siapa? Congrats Gip, jelas. No? Next. Beberapa ini sudah teridentifikasi. Misalnya gini, aku ora iso log neng Raka Gunarli. Ciliparinya ngaku kalau dia yang punya Raka Gunarli. Jadi kue saya luwih terkenal. Lanjut, next.
Terus ada dua. Nah ini contoh, ini saya bandingkan. Orang yang beda akunnya, tapi kata-katanya sama. Ini ketika dia beli Tab, Galaxy Tab waktu itu. Samsung Galaxy Tab. Ya. Kemudian yang satu bilang beli, yang satu juga bilang beli, warnanya sama. Next. Lanjut lagi mas. Nah, ini sama kata-katanya malah. Sorry stupid question, ini mau beli stick gunting di PIK. Sama, Fava dan Cilipari. Next. Nah ini yang menarik juga. Jadi suatu saat ada seminar diselenggarakan oleh Menteri Koperasi UKM Pak Syarif Hasan di Solo. Cateringnya pakai Cilipari. Fava bilang, saya terima kasih syukur soalnya acara kemarin pesan cateringnya Anda, cateringnya dia. Fava apa punya catering? Enggak kan? Yang punya catering itu Cilipari. Jadi kok dia ngaku? Goblok memang caku. Lanjut, next. Nah, ini lucu lagi. Dia biasanya kata-kata kasar itu ada di akun Fava. Tapi dia lupa, dia sedang ngetik di Cilipari. Kemudian ngetik kemeripik temem. Nah, itu ya. Ya, silahkan dijawab sendiri lagi. Temem enggak jelas itu ya. Terus lanjut, next. Nah, jadi bahkan ayahnya sendirilah yang ngakuin kalau Kaisang Pangarep dan Cilipari itu adalah ya memang itu memang akun-akun anaknya. Lanjut, next. Nah, jadi artinya terus mas lanjut aja. Terus saja ini identifikasinya jelas. Nah, ini menarik. Nomor handphonenya teridentifikasi untuk kemudian masuk ke akun Kaskus dengan akun Cilipari. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi. Kita masuk pakai nomor handphone itu, kita pakai ID itu ketemunya Kaskus Fava. Lanjut, next. Nomor handphonenya kalau dideteksi munculnya kata-katanya itu. Kalau teman-teman sering pakai get contact itu kan muncul namanya. Ada Gibran Wali Kabmi. Yang menarik di sana itu ada CS Syahrini, ada Syahrini. Apa artinya? Dia itu terobsesi seseorang namanya Syahrini. Ini mungkin nanti Mbak Oki bisa menambahkan sebagai sosiolog. Ya. Anak itu saking terobsesi, pokoknya minta yang kayak Syahrini. Nah, terus sama ini terus aja saya bilang sama mucikarinya Syahrini KW, nomor handphonenya dia itu disimpan, tapi kan nggak ngerti yang simpen siapa. Pokoknya ini pelanggannya Syahrini, gitu. Syahrini KW, Syahrini CG dan lain sebagainya. Ini untuk para cowok ngerti lah maksudnya. Jadi kalau pesan sesuatu namanya nggak jelas, simpen aja customernya ceweknya. Terus lanjut, next. Ini identifikasinya nanti dibaca saja. Fava terhubung lengkap dengan Gibran, terhubung lengkap dengan Cilipari, itu ada semua. Lanjut, next. Saya percepat saya karena waktunya sudah habis sebenarnya. Lanjut, next. Ini jelas nomor handphonenya terhubung, ada terhubung semua. Next. Berbentuk identik, alamatnya ada. Next. Teman-teman pernah membaca ini? Jadi ketika dia nggak ngaku nomor handphonenya, teman pada iseng transfer ke GoPay, ke OVO, munculnya siapa? Ya Gibran namanya. Terus, next. Next lagi. Nah, ini yang paling goblok itu dia. Dia kan bilang kalau itu bukan saya. Gitu. Itu tulisannya siapa? Cah. Ya. Ini tulisan dia sendiri, kita kan daftar wali kota Solo tahun 2020. Nomor handphone yang dia tulis, ya tadi. Ini formulir resminya KPU, tulisannya dia nulis nomor handphonenya dia. Beragak Fava, fura-fura tidak tahu apa-apa. Lanjut, next. Dia pernah bilang, wah itu diubah di Kaskus. CEO-nya Kaskus jawab, Kaskus nggak bisa di-track mundur. Itu pakai web pun nggak bisa. Jadi Kaskus itu sebenarnya sudah mau bantu, tapi nggak dipanggil-panggil oleh aparat. Lanjut, next. Ini dia yang pernah mau menghapus, jadi dihapusi yang kata-kata, tapi kita kumpulkan semua. Next, next. Nah, jadi sampai ke fakta Fava itu saja. Gambar kiri ini menarik ini. Macan Asia dimakan kodok Solo. Itu fenomena yang sedang terjadi sekarang. Jadi kalau nggak hati-hati, sudah dimakan kodok Solo, cebongnya, anak kodok itu sudah siap-siap menggantikan macan Asia itu. Kalau nggak hati-hati, ini yang akan terjadi. Lanjut, next. Nah ini saya kalau di kantor cuma main-main kayak gini nih, ya. Lanjut, next. Ini diskusi yang pernah cerita, dia diwawancara oleh Kumparan, kemudian si Kaisang bilang barusan beli sepatu, terus sepatu bekas, oh bekas ya, iya Prelov, terus dia bergumam sendiri nggak sadar, Prelov Syahrini, jadi Syahrini itu dianggap barang bekas sama dia. Maksudnya apa ya, memang utaknya nggak jelas ini ya. Lanjut, next.
Nah ini memang nggak jelas betul. Di Solo ini pernah heboh karena dia punya warung markobar, martabak Kota Barat, dikasih gambar itu Illuminati, kasih gambar Dajjal. Alasannya, oh itu kan persatuan antara 3 kekuatan. Dasbom. Iya, jelas-jelas itu Dajjal. Ya, untung diprotes dan dihapus. Oke, berikutnya saya skip aja, lanjut Mas. Nah ini perjalanan untuk mengungkap kasus Fufafa, ada banyak YouTube-nya. Terus lanjut aja, ada bocor alus tempo, ada bisa dipanggil, dilaporkan, terus maaf. Nah, jadi sempat juga menghilang, dan dia menghilang. Terus ternyata sampai ada Gibran 6 hari misterius di Gunung Guntur Gibran. Tapi ternyata Gibran yang lain. Saya tuh seneng ya. Hilang Gunung Guntur Gibran lain. Tapi kalau itu betul, Gibran menghilang dari rombongan, Patwal sempat panik tuh. Jadi anak ini memang aneh. Sukanya bertindak menyimpang. Lanjut, next. Terus, nah, sebelumnya. Nah, saking anehnya, sampai sutradara terkenal ini barusan ini Joko Anwar itu mau bikin, karena IKN mangkrak, kan mau bikin film kan di IKN. Judulnya ini Pemukiman Setan. Nah, tanya kepada netizen, mostly netizen jawab bintang yang paling cocok adalah, nah itu, bener nih Mbak. Iya, paling cocok daripada cuman jaga tabung gas di IKN. Kan dia sama Rocky diusulkan jadi penjaga tabung gas. Ya main film horor lah, IKN-nya horor, Gibran-nya horor, cocok. Lanjut, next. Kita sampai kesimpulan nih, orang-orangnya dia pernah nulis gila, temennya Wowok kagak ada yang beres. Tuh temennya Wowok tuh ini. Gus gak jelas ini. Satu yang ini. Lanjut, next. Nah, ini kesimpulan. Akun Fufafa itu sudah teridentifikasi clear 99,9%. Tidak ada yang 100%. Sesuatu milik Allah SWT. Oh iya benar, manusia nggak boleh 100%. Isinya hate speech, kampungan, pornografi, pelecehan, sara, unsur perbuatan tercelanya masuk. Kalau mau dilakukan pada periode sekian sampai sekian, ada upaya penghapus bukti 2024. Sudah pelongo, unfaedah, biayanya 72 triliun cuma dapat kayak gitu ya. Gitu. Tapi hanya perlu kejujuran dan keberanian. Next. Nah, jadi sekian, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktunya agak. Terima kasih Mas Dori. Luar biasa ya. Luar biasa menyedihkan. Kalau benar itu disampaikan oleh Bapak Presiden, kita tahu persis kapasitas yang beliau berikan. Bukan hanya penampilannya, tapi juga isi otak dan itu bisa jadi musuh dalam selimut. Dalam penggunaan KI sangat berbahaya. Kalau itu betul-betul terjadi. Tapi saya tidak diukas sampai ke pengadilan. Kita tunggu saja. Baik, berikutnya di Woki. Diri saja. Selamat pagi semuanya teman-teman. Indonesia gelap. Kurang dari setahun kita ingat ada demonstrasi sebesar ini. Jadi di Agustus 2024 ada aksi Indonesia peringatan darurat. Lalu kemudian sekarang Indonesia gelap. Kita bisa melihat bagaimana mahasiswa, anak-anak muda, guru, dosen, profesional sudah merasa bahwa akibat dari pemerintahan Jokowi 10 tahun lalu dilanjutkan dengan pemerintahan Prabowo saat ini telah mengakibatkan berbagai penderitaan, telah mengakibatkan berbagai kerugian, telah mengakibatkan kemiskinan-kemiskinan baru yang ini begitu dekat dengan nasib setiap orang. Jadi kita tidak lagi bicara sesuatu yang sifatnya elitis, kita tidak bicara sesuatu yang sifatnya politik tingkat tinggi. Kita sedang bicara hal-hal yang sehari-hari kita alami. Kita sedang bicara dampak nyata dari sebuah kebijakan yang tidak berdasar pada prinsip kemanusiaan, yang tidak berdasar pada prinsip keadilan. Pemerintahan Jokowi yang kemudian dilanjutkan pemerintahan Prabowo telah mengakibatkan, telah membentuk kemiskinan baru. Walaupun kemudian itu dengan bahasa yang sok berdasar data disebut bahwa tingkat kemiskinan kita berkurang gitu kan. Nah, saking miskinnya ini, saking ada kemiskinan-kemiskinan baru dan terus ada kebijakan-kebijakan baru yang semakin menindas, seorang bapak-bapak yang
kehabisan gas bisa berkata dengan sedemikian menggetarkan, jangan ganggu kemiskinan kami. Itu sebuah ekspresi frustrasi. Bagaimana orang sudah dibuat miskin masih terus diganggu dengan berbagai kebijakan yang semakin memiskinkan. Berikutnya, dari berbagai kebijakan buruk selama 10 tahun dan sekarang kita memasuki 100 hari Prabowo, kita bisa melihat dampak multisektor. Dalam 100 hari Prabowo ini saja teman-teman, dari bidang seni dan budaya, beberapa minggu lalu, akhir tahun lalu, pameran lukisan di Galeri Nasional dari Yos Sudarso, Yos siapa Pak? Si Sudarso ya? Yos ya, dari Pak Yos itu dipaksa batal karena galerinya dikunci. Nah, lukisannya menggambarkan sosok Mulyono, gitu kan? Nah, baru itu terjadi 2 hari lalu. Sebuah pementasan teater bertajuk Wawancara dengan Mulyono di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, sebuah kampus seni, juga dipaksa batal. Ruang pertunjukannya dikunci. 2 insiden ini menunjukkan betapa dalam 100 hari pemerintahan Prabowo mesti seolah-olah pemimpin berganti, Mulyono masih terus menghantui. Mulyono masih terus mengganggu dalam berbagai sektor kehidupan. Dan kalau teman-teman tahu, ketika seni budaya itu sudah dibungkam, kebebasan ekspresi di kampus sudah diganggu, maka demokrasi kita terancam. Jadi kalau tajuk di belakang kita bertanya tentang masa depan demokrasi, jelas kalau kondisinya seperti ini terus, demokrasi kita akan terancam. Oke. Lalu yang kedua, dampak buruk dari ini semua adalah upaya pemerintah Prabowo untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Antoni, untuk membayar utang. Dan kawan-kawan tahu apa kemudian sektor yang paling dikorbankan untuk itu? Pendidikan dan kesehatan. Ini 2 sektor yang langsung berhubungan dengan kepentingan kita. Siap-siap saja nanti biaya pendidikan naik. Kemarin sudah kemudian dianulir kan, katanya KIP tidak akan, UKT tidak akan naik gitu kan, tapi kita belum tahu karena sebelum demo dikatakan UKT akan naik. Dan dari sini aja kita juga tahu bahwa tukin dosen tidak bisa dibayar, lalu kita tahu berbagai anggaran, jelas-jelas anggaran pendidikan adalah salah satu yang dipotong paling besar, dan kita tahu juga sektor kesehatan sama sekali bukan prioritas. Nah, ini kita, jadi ini adalah saya ingin membuat diskusi kita ini terasa begitu dekat, bahwa akibat kebijakan buruk ini semuanya berakibat langsung pada kepentingan kita. Berikutnya penutup dari saya, yang ketiga, ketika saya tadi mengingatkan bahwa Agustus 2024 ada demo Indonesia, peringatan darurat, lalu kemudian saat ini kita sedang aksi Indonesia Gelap. Saya ingin mengatakan bahwa masa depan kita berada pada tangan anak-anak muda yang mau terus melawan dan mau terus peduli. Jadi ketika Mas Roy tadi menjabarkan betapa Fufafa dan segala jejak rekornya, saya punya istilah bahwa ini adalah masa kita untuk melakukan revolusi Fufafa. Ya. Jadi definisi saya tentang revolusi Fufafa adalah revolusi yang dipimpin oleh anak-anak Gen Z, revolusi yang memadukan antara suara di sosial media dengan gerakan massa di jalanan, revolusi yang betul-betul tahu apa yang dituju demi membawa Indonesia yang lebih baik. Jadi di tangan anak-anak Gen Z, kita percayakan masa depan Indonesia, silahkan pimpin kami untuk revolusi menuju Indonesia yang lebih baik, revolusi Fufafa. Saya mau tutup dengan sedikit puisi agar lebih membakar semangat saja untuk mengingatkan kita betapa PR kita masih panjang. Indonesia gelap. 10 tahun kebohongan, 100 hari persekongkolan. Ratusan ribu pekerja dihajar undang-undang cipta kerja. Mesin-mesin pabrik mati suri, lahan-lahan rakyat diduduki, lautan pun dipagari. Ribuan bulldozer datang dari negeri seberang, 20 juta hektar hutan siap ditebang. Pegawai rendahan dipaksa efisiensi, kabinet gemuk berdansa mencari celah korupsi. 10 tahun menumpuk utang,
100 hari beling satan. Penjahat dan penjilat berpesta dan saling menyandra. Ratusan juta jelata berpuasa dan saling iba. 10 tahun kejahatan, 100 hari kegelapan sepanjang masa perlawanan. Jadilah cahaya, teruslah menyala. Luar biasa, bukti dan teruslah menyala. Kemudian masa sekalian Anda pemilik masa depan. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, maka masa depan Anda akan hilang. Sebagai anak muda tentu harus kritis melihat realitas yang terjadi di negeri ini yang semakin lama justru tidak semakin baik-baik saja, tapi justru semakin membuat kita cemas tentang masa depan Indonesia. Karena itu saya panggil Mas Fitra Ruslan, perwakilan dari mahasiswa wajib berbicara bersama mahasiswa untuk menggapai harapan masa depan yang saat ini masih belum nampak jelas, masih gelap, jangan sampai gelap gulita. Silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. Itu katanya. Oh ya, kemarin waktu hari ulang tahun Partai Gerindra ya begitu. Itu si Gema yang ngomong. Gema itu kebetulan namanya sama kayak kucingnya guru privat saya dulu waktu SMA. Tapi dia nggak bilang Desmond ya. Karena dia nggak gemuk. Yang gemuk adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ya, mungkin sekarang saya sedikit agak bercanda ya teman-teman, karena tadi para pakar sudah serius-serius ya, tapi mungkin tadi saya mengikuti mazhabnya Om Roy, ini agak bercanda sedikit ya. Jadi saya mungkin akan mengkritisi beberapa program ya dari Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto, terutama karena saya dari mahasiswa kedokteran, nah ini jarang diangkat ya isu-isu kesehatan di masyarakat. Mungkin pertama yang saya mau kritisi kemarin ada titipan ya dari teman-teman, itu ada program makanan beracun gratis. Nah, kenapa saya bilang makanan program beracun gratis ya teman-teman sekalian? Karena kemarin sempat ditemukan oleh BPOM begitu, ada sayur-sayur yang sudah basi begitu di makanan program bergizi gratis. Nah ini adalah bentuk dari pembobolan ya. Karena apa? Karena yang tadinya untuk mengentaskan stunting di sini malah menambah anggaran kesehatan karena pada keracunan begitu ya. Lalu juga kita lihat Prabowo sekarang ini ya dengan kegemulannya itu sudah mulai nekat, itu mungkin karena apa? Karena makanan bergizi gratis kemarin sempat diusulkan untuk lauknya itu menggunakan serangga. Nah kemarin sempat dengar ya teman-teman sekalian ya, karena serangga itu dianggap tinggi protein ya, dan bisa mengentaskan stunting. Nah, ini saya usul, kenapa enggak para anggota dewan kita yang ada di atas ataupun para legislatif kita yang ada di atas, kita beri menu sarapan makan siang oseng-oseng jangkrik misalkan, atau kita berikan oseng-oseng kecoa begitu. Nah ini saya rasa cukup memilukan ya ketika anggaran ini cukup dipres lalu menggunakan alternatif serangga begitu. Dan saya rasa makanan bergizi gratis ini sudah harus segera direvisi kembali untuk menu-menunya begitu. Dan mungkin makanan bergizi gratis dijadikan sekunder karena kemarin sempat dijadikan yang utama dan menyingkirkan kesehatan serta pendidikan. Nah ini cukup carut-marut. Kenapa? Karena ya salah satunya kalau kita lihat di sistem pendidikan ya, itu ada bantuan Kartu Indonesia Pintar. Nah di mana Kartu Indonesia Pintar ini sebetulnya tidak cocok dikatakan Kartu Indonesia Pintar. Kenapa? Karena kalau mau kita lihat anggarannya itu untuk dana uang satu siswa SD itu sekitar 450.000 untuk 1 tahun. Nah itu menurut saya diganti Kartu Indonesia Pelit. Mengapa? Karena dibagi, coba teman-teman, 40.000 dibagi 12 itu sekitar 37.500. Itu tidak cukup untuk membeli gas LPG 3 kg yang kemarin sempat langka karena salah satu menteri yang ketawa-ketawa dan ternyata beliau adalah jebolan dari UI tetapi menggunakan shortcut yang cukup memalukan begitu ya. Kita lihat disertasinya begitu dan ternyata banyak menjiplak. Nah oke, lalu yang berikutnya saya akan bahas kebijakan mengenai ketakutan rezim Prabowo ke depannya, di
mana sekarang militerisme sudah mulai mendominasi begitu. Nah, ada rencana begitu untuk membuat kodam di berbagai provinsi. Nah, ini artinya adalah pemerataan militerisme di publik. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi teman-teman semua, bahwasanya militerisme nantinya akan bergerak di publik, termasuk menjamah mahasiswa yang kemungkinan besar. Karena apa? Karena pendidikan nantinya akan ada pendidikan berbasis militer ya, kemungkinan besar yang akan diberlakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Ini saya takut ketika semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti wajib militer, maka yang terjadi adalah lagi-lagi demokrasi kita akan dibentang gitu. Oke, lalu ada beberapa kebijakan lagi yang mungkin ada titipan dari teman-teman saya dan sejawat. Karena kebetulan saya kemarin sempat diskusi dengan dosen saya yang memang sudah terjun di lapangan, yang menjadi dokter begitu. Oke, jadi di lapangan sendiri itu memang cukup memilukan teman-teman. Karena apa? Karena ketika teman-teman mendengar BPJS ya, itu memang sangat tidak kompatibel untuk mendanai sakit yang teman-teman derita. Mengapa? Karena dana BPJS di Vaskes 1 atau di PPK 1, pusat pelayanan kesehatan pertama di puskesmas, itu hanya 70.000 teman-teman. 70.000 itu mencakup biaya dokter, lalu juga obat dan biaya apoteker. Nah, hal demikian yang menyebabkan nantinya tidak akan prima ketika teman-teman memiliki sakit yang memang harus membutuhkan biaya besar. Nah, tentu para tenaga kesehatan juga tidak akan bisa bekerja dengan maksimal karena dengan adanya pendanaan yang cukup sedikit itu 70.000 per orang, itu akan menyebabkan para nakes harus mencari sumber pemasukan yang lain. Nah, oke, lalu selanjutnya ya dari kebijakan era Bapak Jokowi ini saya juga sempat beberapa kali melihatnya, yaitu adalah kurikulum merdeka yang sempat menjadi kontroversi. Di mana kurikulum merdeka belajar ini tidak adanya ujian dan tidak adanya tes-tes, sehingga membuat para siswa ini tidak memiliki semangat untuk belajar karena tidak ada tekanan yang ada pada mereka. Nah, kalau misalkan diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, itu sangat cocok. Mengapa demikian? Karena mereka pulang melihat orang tuanya mungkin membaca buku, melihat keluarganya sama-sama belajar. Nah, itu bisa menjadi lingkungan yang sesuai. Nah, tapi ketika di Indonesia ini kita lihat bahwasanya ketika pulang sama saja orang tuanya juga main HP misalkan, atau melihat teman-temannya sendiri pada main game bareng. Nah, ini tentu juga tidak sesuai ya kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kita. Mereka hanya melihat pada contoh-contoh negara-negara yang memang sudah siap melaksanakan program-program tersebut. Nah, kalau mau kita lihat kurikulum merdeka, ini justru adalah salah satu bentuk pembodohan. Mengapa demikian? Anak-anak SMP di Jawa Barat dan di Jawa Timur di beberapa daerah itu belum bisa membaca dengan lancar ketika dia masuk SMP. Padahal dulu saya ingat ketika UN itu ada, UN SD itu ada soal matematik, ada soal bahasa Indonesia. Nah, itu sendiri harus memiliki kemampuan untuk menalar secara kritis dan minimal membaca teks begitu. Nah, ini yang saya herankan adalah anak-anak SMP sekarang itu belum lancar dalam membaca. Oke, selanjutnya adalah proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional yang kita cukup saksikan bahwasanya di berbagai wilayah Indonesia mulai terjadi perampasan tanah ya oleh pemerintah terhadap kaum-kaum adat Dayak dan juga adat Melayu ya, Galang Rempang. Nah, hal demikian sebetulnya sudah disinggung ya oleh Tan Malaka ya dalam bukunya Aksi Massa ya. Nah, ada 3 indikator Belanda yang menjajah Indonesia ya. Pertama, rakyat tidak diberikan hak milik tanah. Kedua, tidak adanya jaminan kesehatan. Dan yang ketiga, rakyat dibiarkan bodoh dengan membungkam pendidikan. Nah, ini harus menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah rezim Jokowi dan rezim Prabowo pada hari ini adalah rezim penjajah? Nah, kita tunggu jawabannya nanti setelah Bapak Prabowo memimpin dan menyelesaikan tugas-tugasnya di pemerintahan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri dengan ubur-ubur ikan lele, cakep, mending turun aja lele. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fitra. Terima kasih Pak Imam. Bukan Imam, Pak Imam. Pak Imam Al-Wafi. Ya, kata kunci beliau
seru adalah masyarakat untuk bersatu kemudian melawan penguasa yang sudah kawin dengan oligarki cukup lama, sehingga kemudian rakyat itu merasa lemah di hadapan penguasa. Nah, berikutnya kami persilakan kepada Pak Abraham Samad, bagaimana kemudian kita bisa melakukan konsolidasi secara masif, konsolidasi secara benar menghadapi situasi dan kondisi yang tidak pasti. Yang pasti itu rakyat menderita. Lalu bagaimana kemudian kita bisa keluar dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke, terima kasih moderator. Singkat saja karena waktunya sudah mau habis. Saya cuma coba menanggapi ada 3 ya sisi kegelapan yang hari ini kita diskusikan. Pertama, mengenai perlu tidaknya kita adili Jokowi, dan kita sepakat semua di ruangan ini dari seluruh pembicara dan teman-teman mahasiswa bahwa tidak ada kata lain Jokowi harus diadili. Kemudian apakah memang secara hukum Pak Jokowi itu pantas dan sudah bisa diadili? Saya sendiri sudah memeriksa beberapa perkaranya, makanya kemarin kita sudah sampaikan sama Pak Yasin sebelum PIK. Itu kalau kita lihat, kita coba telaah kasus-kasusnya, Jokowi sudah sangat layak. Sekali lagi, Jokowi sudah sangat layak untuk diajukan ke persidangan. Ya, satu. Kemudian yang kedua, Mbak Oki tadi cukup menggetarkan kita revolusi Fufu Fafa. Apa maksud revolusi Fufu Fafa? Terkandung di dalamnya bahwa seperti yang disampaikan Roy Suryo, semua perilaku ya, yang dilakukan Gibran itu adalah masuk kategori perbuatan tercela sebenarnya. Dan ini salah satu indikator untuk bisa memaksulkan wakil presiden. Karena kalau kita memakai indikator pelanggaran hukum, maka itu akan sulit kita buktikan pelanggaran hukum yang dilakukan Gibran. Tapi ada satu jalan yang paling pintas yang kita bisa tempuh untuk memaksulkan Gibran adalah perbuatan tercela. Salah satu indikator perbuatan tercela seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo, ya, perilaku yang amoral itu perbuatan tercela sebenarnya. Sehingga secara hukum Gibran itu sudah patut dan layak untuk dimaksudkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara memaksulkan? Ini panjang perjalanannya. Tapi saya pikir ini tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Kita masih ingat tahun 98 ketika Soeharto begitu kuat, kita selalu bilang, bisa nggak ya Soeharto itu dijatuhkan, diturunkan, padahal dia memegang semua kendali-kendali kekuasaan, termasuk TNI pada saat itu. Tapi karena ada desakan yang kuat, ada sebuah revolusi, ya, bahwa kita sudah menawarkan ada sebuah revolusi yang kuat, konsolidasi, dan itu terus-menerus dilakukan tanpa henti-hentinya. Saya yakin kita bisa mendorong DPR untuk melakukan pemaksulan terhadap Gibran. Dan itu sudah terjadi di negara tetangga kita di Filipina. Jadi mudah-mudahan di Filipina itu menginspirasi bagi kita semua bahwa akan menyusul kita yang akan memaksulkan Gibran. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya energi masih kuat untuk terus-menerus mendorong ya agar supaya DPR bisa berubah dan mau menyadarkan dirinya kembali bahwa ada persoalan yang serius. Persoalan yang serius itu adalah ada perbuatan tercela yang dilakukan mantan presiden. Ada perbuatan tercela yang dilakukan wakil presiden yang tidak bisa ditolerir secara moral. Dan oleh karena itu dia layak untuk dimaksudkan. Kedua. Dan yang ketiga, menarik tadi apa yang disampaikan teman kita mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa, ada ketakutan yang saya tangkapi, ada ketakutan di pemerintahan rejim Prabowo ini kembalinya di fungsi ABRI. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Tapi lebih jauh daripada itu sebenarnya kalau saya lihat, bukan di fungsi TNI yang sekarang kita harus khawatirkan. Kalau Anda nanti boleh googling, ada sebuah riset, ya, disertasi dari Jacqueline Baker, yaitu judulnya The Rise of Polri di London School Economic. Itu dia menjelaskan ya, hasil penelitiannya bahwa yang terjadi di Indonesia setelah era reformasi, sebelum era reformasi itu ada dua fungsi ABRI, dua fungsi TNI, tapi setelah TNI itu berhasil kita eliminir, ya, menjadi kebarak kembali, dan dua fungsi TNI kita cabut. Tapi justru yang terjadi sekarang adalah The Rise of Polri. Itu yang menggantikan posisi di fungsi TNI, dan itu berbahaya sekali. Kenapa berbahaya sekali? Bayangkan, polisi itu ada di mana-mana. Di seluruh jabatan-jabatan sipil itu ada polisi. Bahkan jabatan-jabatan sosial itu juga ada polisi. Hampir di seluruh kementerian itu irjennya polisi. Jadi apa yang tertera di dalam riset Jacqueline Baker itu menjadi kenyataan bahwa kalau kita tidak waspada,
maka sebenarnya yang akan terjadi bukan definisi TNI, tapi the rise of Polri. Dan itu sudah terkonfirmasi lewat adanya Partai Coklat yang selama ini membuat kegaduhan di negeri ini. Oleh karena itu, sekali lagi untuk menutup forum ini, sekali lagi saya ingin kembali menutup kesadaran kita. Saya meminjam istilahnya Mbak Oki, menutup kesadaran kita agar supaya kita tetap tersadar ya, kita tidak terhipnotis ya, tidak terlalu lama melamun dan berdiam diri melihat kenyataan yang begitu pahit di depan kita. Marilah kita bangkit kembali bersama dengan bergandengan tangan, menerangkan kembali Indonesia yang begitu gelap agar dia tidak gelap gulita, dan itu ada di tangan kita semua. Tinggal pilihan apakah kita mau melakukan atau tidak. Dan alhamdulillah di kampus ini saya pikir ini menjadi momen bahwa kita akan melakukan sesuatu yang mungkin seperti tadi yang disampaikan Mbak Oki, sebuah apa tuh ya, sebuah people power, sebuah revolusi. Jadi ketika kita menggunakan kata revolusi, kita nggak usah terlalu khawatir lah bahwa revolusi itu harus berdarah-darah. Banyak di negara-negara itu ada contoh revolusi yang tidak harus berdarah, tapi berhasil mengembangkan pemerintahan yang zalim, berhasil melakukan sebuah perubahan yang besar, perubahan yang fundamental yang mengarah kepada perbaikan di sebuah negara. Saya pikir untuk sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, seluruh narasumber sudah bicara di depan kita semua. Giliran sekarang audien. Persilakan kepada audien, kepada mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, pendapat, pikirannya terkait dengan problematika kita hari ini. Kami buka untuk 4 orang terlebih dahulu. Mahasiswa? Dari Purnawirawan. Oh, satu Purnawirawan. Masa dulu. Oh, masa dulu. 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin bisa dibantu mic-nya Mas. Masuk dulu ya Pak ya. Oke. Ini nih yang Pak di tempat. Ya, masih dulu. Masuk dulu Pak. Yang penanya masih sudah. Ini Mas. Yang mahasiswa masalah itu enggak. Masuk dulu. Yang maju itu. Nah. Itu lagi banyak yang sana. Ada 2 dari sana. Silakan sebutkan nama masalahnya dan pertanyaannya yang jelas. Langsung aja. Oh, begini. Jadi sebelum terima kasih kepada para moderator, Pak Ahmad dan para narasumber di sini. Jelas sekali dengan penyampaian dari diskusi kita, dan sini saya akan menyampaikan bukan pertanyaan tapi keresahan dan yang ada dalam kata dari saya sendiri. Nama saya Ibrahim Effendi dari Prodi Farmasi Universitas Ahmad Yani. Di sini saya akan mensampaikan dan memberikan keresahan kepada para pemimpin kita, dan mungkin bisa diketahui oleh para narasumber. Wahai Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka-Buming Raka, Pak Prabowo, aku kira engkau sebagai macan Asia, tapi engkau sudah ditelan oleh kodok Jawa. Engkau sampai saat ini demo sudah sebesar-besar ini, mahasiswa dan rakyat sudah turun di jalan-jalan, masih tidak mau didengarkan atau malah mau bersama finalis orang korupsi Indonesia versi OCC ERP yang sudah membangkrutkan dan merugikan rakyat Indonesia. Kita saat ini berada di pada era pemangkasan di mana pada masa pemerintahan Presiden ke-8 yang tujuannya efisiensi anggaran malah menjadi mencekik dan membuat rakyat bersuara untuk mewujudkan keadilan. Maaf, Indonesia bukan tidak cerita, tetapi para pejabat ulah yang jelas sama rakyat sendiri tetap bersuara untuk keadilan walaupun kita tidak didengarkan. Adil Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, Anda dapat kaos. Ya, jadi yang bertanya untuk door prize.
Jadi untuk mengobati keresahan. Kita semua resah di sini. Oke, baik, berikutnya Mbak sebutkan nama dan baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatarani Fadila, saya dari mahasiswa UAD. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui Pak, saat ini sedang ada pengikisan anggaran dari banyaknya departemen, lalu akhirnya berdampak ke rakyat seperti itu. Sedangkan Pak, di sini kan kita sedang membahas juga ada perihal korupsi. Saya ingin menyentil perihal korupsi saat ini. Sebenarnya di balik krisis ekonomi kita juga memiliki krisis korupsi, yang dimana tindak pidana dalam hal korupsi ini masih sangat rendah, dalam artian kurang tajam seperti itu. Seperti yang kita tahu ada korupsi timah kisaran ratusan triliun, kasus BLBI ratusan triliun, yang mungkin kita bisa akumulasikan itu bisa membayar utang-utang negara. Sedangkan atau mungkin bisa untuk menunjang program-program Bapak Gemoy saat ini. Lalu Pak, yang ingin saya tanyakan itu perihal hukum yang ada di Indonesia ini. Apakah ada hukum pidana mati atau hukum penjara seumur hidup untuk para koruptor ini? Karena sejatinya uang-uang yang bisa kita kumpulkan dari para korupsi ini bisa untuk menunjang kesejahteraan rakyat Pak, tanpa harus mencekik masyarakat kecil. Seperti yang kita tahu, gas LPG dilarang untuk pengecer, padahal pengecer itu hanya mengambil 2.000-3.000 dari gas itu. Apa yang mencekik, sedangkan mereka mengambil dari kulak terus diecer ke tetangga-tetangga itu hanya 2.000-3.000, sedangkan tenaga ngangkat-ngangkat itu berat ya Pak. Karena budi saya sendiri juga pengecer, sehingga saya merasakan apa yang memberatkan para warga-warga yang ada ketika dicekik atau dilarang pengecer itu sangat dirasakan oleh warga-warga sekitar. Bahkan seperti yang kita tahu ada yang sampai meninggal dunia seperti itu. Sehingga mungkin di sini ada Bapak Abraham Samad, ada Bapak Bushro, bisa menjawab pertanyaan saya untuk kasus tersebut Pak. Apakah Indonesia akan menjadi negara yang sangat tajam pada korupsi atau malah dilemahkan seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hukuman mati koruptor? Hukumnya ada atau tidak? Nah, silakan yang berikutnya ya. Langsung dapat kaos Pak. Kaosnya sama kaosnya dengan Pak Rosyidul tadi. Saya juga pengen Pak. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafa Hidayat dari program studi Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Baik Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya mungkin ketika kita melihat era Jokowi selama 10 tahun memimpin, kita merasakan kesakitan yang luar biasa, kita merasakan perubahan yang sangat luar biasa. Tapi tanpa kita sadari, penyakit ini itu sudah sangat dari awal menyerang kita, bahkan dari sebelum beliau memimpin. Di sini saya tidak mengatakan bahwasanya saya pro kepada beliau, tidak sama sekali, karena sejatinya 10 tahun beliau memimpin kita merasakan hal yang sama yang saat ini sedang kita bicarakan seperti itu. Tapi tahun 2021 setelah saya tamat SMA waktu itu, saya sempat mencari terkait dengan hutang piutang Indonesia. Hingga sampai saat ini kita menyampai angka triliunan Bapak. Saat itu saya mencari kenapa sih Indonesia penuh dengan hutang piutang. Bahkan diibaratkan anak yang baru lahir saja sudah punya hutang piutang dari negara. Ya sedih ya, sebagai anak Indonesia, bahkan kalau mungkin bayi yang baru lahir kayaknya dia nggak mau nongol gitu di Indonesia gitu ya Pak ya. Karena saking mirisnya seperti itu. Nah ketika saya cari, ada satu yang menjadi kejanggalan saya kala itu. Wah ternyata hutang yang sekian menumpuk itu bukan hanya di era Jokowi seperti itu ya. Dimulai dari pembangunan Pak Soekarno. Ya, ketika kita mungkin bilang bahwasanya Freeport diperpanjang seperti itu. Ternyata Freeport itu kenapa bisa mencengkram Indonesia? Itu kesalahan dari awal. Kita memberikan Amerika akses sebebas-bebasnya. Dari dasarnya kita sudah dicengkram oleh asing seperti itu. Pada akhirnya kepemerintahan beliau itu berdampak.
Walaupun mungkin kita bisa melihat ya Presiden SBY itu tidak terlalu menaikkan, karena zamannya beliau saya masih ingat kala itu saya TK di tahun 2009-2010 ada sempat juga demo aksi besar-besaran kala itu karena menggugat kebijakannya beliau. Walaupun kebijakannya tidak seanarkis kebijakannya Jokowi seperti itu. Dan saat ini kebijakan Jokowi malah dilanggengkan, malah lebih dijalankan oleh presiden yang 2 tahun dikalahkan oleh Jokowi di arena permainan. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan revolusi Bapak Ibu. Revolusi seperti apa? Jika tahun 1998 kita mengadakan reformasi, nyatanya setelah Orde Baru tumbang, kita tetap sama, Indonesia tetap sama, bukan malah makin membaik, tapi kita malah makin memburuk. Lantas revolusi seperti apa? Apakah hanya ganti wayang? Kita menyadari 8 kali kita ganti presiden, sudah hampir 80 tahun kita merdeka, tapi gak ada satupun keberhasilan. Kalau mungkin kita lihat Korea Selatan yang beda kemerdekaan hanya 10 tahun dari bangsa kita, mereka sudah jauh lebih maju daripada kita Bapak Ibu. Hal ini pernah saya sampaikan oleh dosen saya. Beliau menindaklanjuti hanya dari SDM. Lalu saya bilang, Bapak kalau dari SDM itu nggak mungkin, karena yang namanya SDM itu akan bergerak lurus atau akan seimbang dengan pemerintahnya. Jadi kalau mutunya kualitasnya SDM itu akan berbanding lurus dengan mutunya pendidikan dari pemerintah, saya bilang. Jadi jangan salahkan kita yang saat ini mungkin anak generasi kita Gen Z, ketika ditanya pendidikannya, jangan salahkan kita Bapak Ibu. Yang salah adalah bagaimana pemerintah, bagaimana kurikulum. Saya mengajar, saya tanya, saya lihat bagaimana kurikulum ternyata hancur. Beda sekali dengan saya dulu SD. Bahkan mungkin saya SD dengan anak murid yang saat ini saya ajar itu tidak terlalu jauh seperti itu. Tapi itu fakta di lapangan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana revolusi. Apakah kita hanya ganti undang, ganti rezim, atau emang ada hal yang perlu diperbaiki sebenarnya dari sistem kenegaraan kita Bapak Ibu? Itu yang ingin saya tanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Di sini sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Ayo Wisana. Mungkin berbeda dari kawan-kawan, saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, di sisi barat, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sebelumnya tentu terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada penyelenggara yang telah menjadikan diskusi ini yang sangat aktif di sana kondisi Indonesia yang gelap. Nah, sama seperti kata sebelumnya, kami di UIN sendiri aktif mengawal isu pemerintah hari ini, mulai dari awal periode Prabowo, mulai dari kabinet yang seolah-olah kepala daerah, menteri-menteri yang seperti aparat pada hari ini aparatnya apa, kemudian mulai dari menteri-menteri yang pacaran, kemudian yang menteri-menterinya sibuk kuliah sampai 20 bulan, belajar doktoral dan sebagainya. Kami aktif lagi, tapi pada akhirnya kondisi anomali realitas sosial ini dan kemudian teman-teman anak kaji adalah terkait permasalahan ekonomi. Jadi mungkin pertanyaannya akan difokuskan kepada Pak Said itu, kemudian Pak Hatoli dan juga mungkin dari sisi sosial Mbak Oki terkait bagaimana hari ini pemerintah Indonesia memiliki mega proyek yang dinamai dan antara mungkin isu-isu efisiensi, kemudian masalah berbisnis gratis dan sebagainya itu selalu dialihkan kepada dana investasi. Investasi ini mirip seperti yang ada di Singapura namanya Temasek, dan juga ada yang di Malaysia namanya Malaysia Development Berhad. Tapi harapannya apa yang kemudian menjadi anomali karena tidak ada bentuk eksplorasi yang daripada proyek yang dilakukan. Karena isu yang benar daripada mulai dari struktural itu lagi-lagi nepotisme dan sebagainya. Oleh karenanya mungkin juga sebagai bahan pengajian kami dari kawan-kawan PB sendiri, kami meminta bagaimana future prospect terkait kebijakan ini. Apakah hal ini bisa menjadi game changer untuk kondisi ekonomi Indonesia atau justru menjadi bencana yang besar? Karena lagi-lagi ini pemerintah seperti melakukan judi yang besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Terus bisik dan isunya karena perjuangan terus ini nggak bakal ada lagi yang terjadi untuk kebodohan dan kebodohan adalah awal mendasar. Sekian. Iya. Itu soal dana antara pusat untuk investasi Indonesia. Nah, ini siapa dulu yang menanggapi? Satu lagi ada nggak? Mahasiswa ada? Ya, yang Mbak.
warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang pakai HP, saya masih pakai kertas di atas lagi. Mohon maaf saya dengan Genzi. Saya adalah milenial. Perkenalkan nama saya namanya Mbak Arifin. Saya mahasiswi MPI, Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau teman-teman yang lain mungkin menunjukkan, saya mungkin akan lebih ke pendidikan karena hal yang ingin saya terangkan adalah kebodohan. Jelas bahwa kebodohan itu adalah awal dari segala ketidaktahuan kita terhadap informasi. Dan belakangan ini dengan adanya teknologi, media sosial dan YouTube tentunya, itu informasi bertebaran dan informasi banyak sekali. Yang ingin saya highlight mungkin adalah tentang perang informasi dan perang propaganda. Ini sesuatu hal yang menjadi suatu ancaman masyarakat Indonesia, di mana ketika kita tidak tahu apakah informasi itu benar atau apakah informasi itu hanya untuk mengacak-acak jalan berpikir kita, itu kita bisa menyampaikan kepada generasi selanjutnya bahwa it is not right. They try to rewrite history, they try to rewrite hal-hal yang sebenarnya benar. Yang kedua, tentang media, bahwa kita mungkin bisa dengan adanya buzzer, mungkin bisa menang tentang perang pencitraan ini, atau kalau kemarin bisa dikatakan kita menang tentang Palestina karena banyak sekali yang membela Palestina, tapi apakah dengan hashtag Adi Jokowi ini kita juga bisa menang? Itu menjadi suatu concern yang menurut saya perlu ditekankan lagi. Seberapa kuat kita bisa meyakinkan bahwa dengan kekuatan media sosial, dengan kekuatan keaktifan kita di media sosial, dengan informasi ini kita bisa menang information war ini di media sosial, dan meyakinkan bahwa hashtag Adi Jokowi itu adalah suatu kebenaran yang harus kita suarakan bersama. Yang kedua adalah Rasulullah pernah bilang bahwa jika Fatimah mencuri, maka Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, berkaitan dengan hal ini, bahwa koruptor itu adalah pencuri, perampok, perampas, mampukah kita menghadirkan keberanian atau keberanian seperti apa yang sekiranya rakyat bisa berikan kepada hukum, kepada aparat penegak hukum, agar bisa menjegelek, gitu ya. Kalau orang Jawa bilang jegelek adalah jejer tetap, sehingga tidak kalah dengan raja-raja kecil yang mencoba untuk mengganggu, atau tidak kalah dengan kodok-kodok yang mencoba untuk mengatasinya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak saran kepada Bapak atau Ibu. Tadi tanya soal data. Apa ya? Mengenai Danantara. Danantara ini sebetulnya bukan hal yang baru. Dalam arti Danantara adalah Badan Pengelola Investasi. Sebelumnya kita ada Lembaga Pengelola Investasi, ya, yang kita sebutnya mau apa, Sovereign Wealth Fund, yang akhirnya dinamakan juga INA, Indonesia National yang Sovereign Wealth Fund. Lalu kemudian dinamakan dalam bahasa Indonesia Lembaga Pengelola Investasi. Sebetulnya lembaga pengelola investasi ini melanggar, bentuk hukumnya adalah melanggar dari yang ada di Indonesia di dalam undang-undang BUMN. BUMN mengenal cuma perum, persero terbuka. Tidak ada yang lain-lainnya lagi setelah undang-undang BUMN. LPI adalah, kita tidak tahu apakah ini BUMN, disebutnya apa dan sebagainya. Makanya ada terkesan bahwa ini bukan BUMN,
tidak di luar jadi di luar BUMN, sehingga kerugian dari LPI dianggap bukan kerugian negara. Ini yang bahaya. Jadi secara struktur bahwa Danantara dia itu mengkonsolidasikan beberapa BUMN yang sudah ada. Sebetulnya secara bisnis itu biasa-biasa saja, sama Pertamina, PGN dikonsolidasi dan sebagainya gitu. Tetapi ya yang 1MDB yang tadi dikatakan mengenai di Malaysia misalnya, itu terjadi masalah dan Prime Ministernya juga didakwa dan kemudian bersalah, masuk penjara 12 tahun kalau nggak salah, ya. Karena pengawasan ini tidak ada. Nah, bedanya adalah 1MDB itu mereka bisa fundraising, bisa mengambil uang dari luar untuk dikelola, tetapi mereka itu mendapatkan kickback semuanya gitu. Jadi ini ada satu perusahaan investment fund, investment company, dia menyertakan modalnya, dia mengambil dari banyak sekali, mungkin juga pencucian uang atau apapun begitu, dimasukkan ke sana, mereka dapat komisi, dan komisi itu banyak kickback-kickbacknya. Nah, intinya adalah pengawasan ini yang harus diperhatikan dengan benar. Nah, sekarang kita kembali ke Danantara, dan kita dengar desas-desus bahwa pengawas ini mau diserahkan kepada orang yang kita tuntut untuk diadili. Ya, kita tuntut untuk ini banyak sekali terjadi korupsi. Nah, ini yang seharusnya untuk kita menyuarakan bersama-sama untuk menolak, terutama adalah badan pengawas ini, dewan pengawas ini. Yang lainnya business as usual. Dia beberapa perusahaan yang di bawah Danantara itu adalah perusahaan publik, jadi governance-nya sudah cukup baik gitu. Jadi Danantara berbeda dengan 1MDB, dan cuma memang harus hati-hati dengan dewan pengawasnya. Saya rasa itu untuk yang mengenai Danantara ya. Terima kasih. Saya orang yang memang mendukung membubarkan Kementerian BUMN pada saat saya sekretaris Kementerian BUMN. Itu tahun 2014, dan saya sudah punya rencana membubarkan Kementerian BUMN 2019. Kenapa Kementerian BUMN harus diubah dan dijadikan super holding? Agar BUMN bebas dari politik, agar BUMN bebas dari intervensi, agar BUMN bebas dari tempat penitipan komisaris, direksi, caleg gagal, relawan. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Sehingga kita punya kayak Temasek. Temasek kita nggak pernah tahu di rootnya siapa, tapi menguasai 90% ekonomi Singapura. Kita tidak pernah tahu siapa di rootnya BUMN Malaysia. Itu nggak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa sangat memajukan ekonomi Malaysia. Nah, jadi prinsipnya itu sebenarnya. Tapi ini dibelok-belokkan. Bagaimana kita percaya hampir semua caleg gagal di partai penguasa jadi komisaris BUMN? Nah, itu yang harus ditutup. Jadi adik-adik paham, supaya paham ya. Kenapa ide saya muncul itu dulu? Pada saat saya jadi sesmen, yang minta menghadap ke saya adalah Agus Martowardoyo. Agus Martowardoyo itu dirut Bank Mandiri. Timbul di pikiran saya tuh baru 4 jam menjabat. Apa hebatnya saya duduk sehingga Agus Marto menghadap? Ini lembaga yang tidak benar, Kementerian BUMN. Hanya karena punya NIP, kok orang menghadap. Nah, lembaga seperti ini di negara yang baik harus dibubarkan. Gitu loh Pak. Itu niat saya membubarkan Kementerian BUMN. Tapi karena politik. Nah, jadi tujuannya bagus. Tujuannya bagus agar lewat dari politik. Saya jadi sesmen BUMN itu menerima 972 CV dari SBJK untuk jadi komisaris dan direksi BUMN. Sebulan kemudian saya ditanya, gimana tuh nama 972 itu? Saya bilang saya sudah buang semua ke tong sampah. Karena saya tidak mau BUMN menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Tapi kita lihat nanti ini, apakah itu yang akan terjadi, tempat pembuangan sampah? Nah,
ini bahayanya karena revisi undang-undang BUMN 3 hari ternyata politiknya masuk sangat tajam, dan paling saya was-was karena Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa Jokowi akan menjadi salah satu dewan pengawas, ya kan, tanggal 15 Februari. Jadi yang kita lawan adalah sekarang ingin berbaju Temasek tapi mempraktekkan mau dipraktekkan adalah cara kodok Solo. Jadi itu yang kita harus lawan, bahwa Danantara dibentuk ingin menyamakan Temasek tapi gaya manajemen kodok Solo. Itu saya pikir yang perlu kita ini, karena saya sangat was-was dengan Nah, kalau di Singapura itu tidak ada pemerintah ikut. Sebenarnya BUMN itu memang salahnya karena ditetapkan sebagai lembaga pemerintah. Dia tuh harusnya BUMN itu adalah lembaga negara, namanya Badan Usaha Milik Negara, bukan Badan Usaha Milik Pemerintah. Jadi posisinya sebenarnya seperti TNI. Hanya anggota TNI yang bisa menjadi Panglima TNI. Tidak bisa Said Didu menjadi anggota TNI. Jadi hanya orang profesional yang bisa memimpin BUMN. Tapi faktanya sekarang siapapun bisa menjadi pejabat BUMN asal bisa menjilat kekuasaan. Itu yang paling bahaya. Jadi itu yang paling menurut saya paling sangat berbahaya. Jadi jadi idenya bagus bahwa ingin membebaskan dari politik, tapi ternyata ya udahlah, sederhananya mau seperti Temasek tapi gaya pemerintahannya kodok Solo gitu. Terima kasih. Mungkin Mas Jokowi bisa menjelaskan soal strategi. Iya, soal komunikasi tadi. Baik. Terima kasih Bu Arifin tadi dari minat Magister Pendidikan, dan mungkin juga karena yang lain soal ekonomi saya khusus jawab ini. Untuk jawaban saya sederhana. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu, jangan pernah patah semangat. Inilah kesempatan kita, kesempatan media sosial untuk tampil. Indonesia memiliki penduduk tercatat sekitar 278,7 juta. Dengan akses internet tahun lalu, itu tercatat 139 juta netters. Tahun ini diperkirakan naik menjadi 231 juta. Dan platform terbesar adalah YouTube dengan 139 juta. Kemudian di bawahnya ada Instagram dengan 122 juta, Facebook 118 juta, dan TikTok 137 juta. Ada banyak sarana teman-teman untuk memainkan itu. Dan di saat sekarang, terus terang saja, ini memang rezim yang lalu semenjak Jokowi itu memang memainkan, dia mengunci semua media mainstream. Jadi media mainstream dia dikunci. Sebut saja media yang populer seperti Detik, Kompas, kemudian media-media yang lain itu dikunci, apalagi TV. Udah itu isinya pesanan semua, karena itu sudah ada randolnya harus begini. Tapi alhamdulillah masyarakat seiring dengan zaman, rekan-rekan semua, kalau nonton TV nonton di handphone atau nonton di TV? Sekarang lucu kan? Nonton TV itu nontonnya di handphone atau di TV? Handphone kan? Sama kayak kita masuk ruangan ini, mau bunyi atau nanti? Mau bunyi atau nanti? Nah, sama. Jadi sekarang tuh orang nonton banyak di handphone. Jadi nonton TV pun di handphone. Dan padahal kalau di handphone, di media ini, kita mungkin akan sulit lagi membedakan yang kita tonton itu TV mainstream atau YouTube-nya channelnya Mas Edi Channel, ya kan? Sama, gitu loh. Atau tadi ada Mas Refli Harun ada di sini, sama. Jadi artinya sekarang ini kesempatan kita. Nah, memang ada satu yang dimainkan pemerintah, yaitu menggunakan post-truth. Post-truth itu apa? Diulang-ulang informasinya sehingga itu yang tadinya bohong akan bisa menjadi kebenaran karena diulang-ulang terus. Dan betul Bu, mereka menggunakan buzzer, Cokro TV lah, kemudian ada Hermandu ada di sana, ya, kemudian oke ketawa. Dan pikirannya itu udah setting semua kayak pikiran dia gitu ya. Bener, pikirannya itu nggak jelas semua. Apa yang baik menurut Nurul, ya, nalar kita gitu ya. Itu kemudian menjadi dibalik-balik. OCCRP dikatakan pernah minta maaf, kabar bohong, padahal nggak pernah ada OCCRP minta maaf. OCCRP itu benar, tapi di channel-channel itu ya, itu dikatakan minta maaf gitu.
Kemudian soal Fufafa, ada yang namanya siapa itu? DJ anak kopral atau DJ anak jenderal itu nantang-nantang mau main, nantang-nantang kali Ilyas supaya ditampil. Tapi untung kali Ilyas masih punya pikiran baik gitu ya. Anak kayak gitu bukan anak kayak gitu, ibu-ibu kayak gitu ngapain ditampilin gitu loh. Gak jelas juga metodenya. Nah, jadi memang kita bersaing. Tapi ya kan semua ibu bapak jangan khawatir. Pola ini sekarang memang cross. Dulu media mainstream memang menang, tapi media mainstream sekarang sunset. Dan media sosial ini yang naik. Pemegang media sosial teman-teman itu adalah pemegang masa depan Indonesia. Dan kalau Indonesia mau maju, kita mau melakukan reformasi jilid 2 atau kita mau melakukan kegiatan ini untuk terus ya media sosial. Informasi ini digagas oleh Pak Abraham Samad dan kemudian Pak Andi dan kawan Pak Eros ini dari media sosial kita. Publikasinya juga media sosial. Kita nggak khawatir kalau sekarang mungkin hanya 2 handphone yang ada 2 ini. Ini toh nanti juga akan meledak sampai kemana-mana. Kalau dulu mungkin nggak ada wartawan ya, gitu yang datang. Ya, karena wartawan sekarang repot ya. Media, saya tidak menyalahkan wartawannya, tapi menyalahkan pemilik medianya. Karena wartawan menulis apa kalau pemilik medianya nggak memberikan saluran, nggak memberikan ruang, ya nggak akan dimuat. Sama aja. Jadi kita sekarang tampil dan jangan khawatir Bu kalau soal tidak dimuat di media. Justru teman-teman broadcast sekarang pada bikin YouTube juga sekarang mereka, karena mereka mengerti bahwa itu waktunya memang sudah bergeser. Jadi jangan pernah lelah untuk menyuarakan kebenaran, karena insya Allah kebenaran itu akan menemukan jalannya. Terima kasih. Oke, Danantara dari sisi sosiologis ya, bukan dari sisi ekonomi. Jadi saya melihat apapun yang dibuat oleh Pak Prabowo sekarang, betapapun bagus tujuannya, apapun klaim yang dipakai, itu tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jadi kepercayaan publik sudah sedemikian rendah, pertama karena fakta bahwa Prabowo ternyata masih merupakan keberlanjutan dari Jokowi, dan juga fakta bahwa pengawas Danantara nanti adalah Jokowi. Lalu yang kedua, publik juga sudah mencatat adanya inkonsistensi Prabowo antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Yang diucapkan katanya demi rakyat, tapi yang dilakukan ternyata pemborosannya justru di kabinet yang gemuk. Katanya efisiensi, tapi justru ada bagian-bagian yang justru jelas-jelas menghabiskan anggaran besar. Jadi inkonsistensi itu juga sudah dicatat oleh publik. Jadi sudah sangat sewajarnya publik curiga pada Danantara. Jadi memang bagian dari tugas kita untuk terus bersuara soal ini. Betapapun bagus tujuannya, tetap harus dikawal dan tetap harus diingatkan bahwa ini tidak akan bisa mencapai tujuan bagus kalau pengawasnya saja masih Jokowi salah satunya. Nah, ini nanti lanjutannya dengan pertanyaan Mbaknya tadi, revolusi yang bagaimana gitu. Kesalahan dari reformasi 98 adalah tidak ada pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Tidak ada pemimpin, tidak ada mantan pejabat yang diadili untuk mempertanggungjawabkan itu. Presiden Soeharto sampai meninggal tidak mempertanggungjawabkan korupsinya, tidak mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM-nya, Petrusnya, tidak ada semuanya itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya revolusi yang seperti apa? Revolusi selalu bertujuan untuk menciptakan, mengubah struktur dan sistem masyarakat yang lebih baik, dan itu harus dimulai dengan meminta pertanggungjawaban dari pejabat-pejabat, dari pengambil kebijakan, dan di konteks Indonesia jelas dimulai dengan mengadili Jokowi. Demikian. Yeah.